Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang dalam artian meningkatkan dan mengamalkan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangan yang diharamkan. Pada kesempatan khotbah hari ini yang bertepatan dengan hari Gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila, marilah kita bersama-sama memperbarui pemahaman kita tentang arti nasionalisme Islam dalam negara Pancasila. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk dari cinta tanah air, seperti dalam ungkapan atau cinta tanah air sebagian dari iman, sebuah ungkapan yang tepat untuk sebuah rasa nasionalis. Namun perlu diketahui bahwa ungkapan ini banyak mengatakan adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun pada hakikatnya, seperti yang dikatakan para ulama ahli hadis, bahwa ungkapan ini dinilai dengan hadis makzub atau dusta, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengatakan tentang hal ini. Walaupun dari segi kedudukan hadis ini makzub atau dhaif jiddan, namun dari segi makna dan arti sangatlah pas bila diterapkan bagi orang-orang yang mencintai tanah air. Memang benarlah adanya bahwa hanya orang-orang yang percaya atau beriman yang bisa lebih mencintai tanah airnya, dan bisa juga diartikan maka seyogyanya bagi orang yang imannya sempurna harus membuat kemakmuran terhadap tanah airnya dengan amal-amal sholih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari pengalaman-pengalaman semenjak tahun 1945 hingga sekarang, sering terjadi ancaman-ancaman dan lain sebagainya terhadap negara kita yang berdasarkan Pancasila. Namun begitu kita tetap berdiri dan sentosa. Hal tersebut dikarenakan oleh cita-cita ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari kalbu bangsa Indonesia sendiri yang terumus dalam Pancasila. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa tanggal 1 Oktober 1965 telah dilakukan gerakan operasional yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai Komandan Operasional Pemulihan Keamanan, dengan bantuan segenap potensi masyarakat yang mencintai negara. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan operasional tersebut adalah dalam rangka menghancurkan apa yang disebut dengan Gerakan Kontra Revolusi G30 SPKI. Dari gerakan operasional 1 Oktober 1965, negara kita yang berdasarkan Pancasila tetap berdiri dengan teguhnya, dan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah bangsa tetap sakti. Bertolak dari kejadian itulah, maka ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai ideologi atau sebagai cita-cita,
hendaklah diwujudkan, sedangkan sebagai falsafah perlu dihayati dan diamalkan. Dengan diamalkan lima susilanya akan terwujud cita-cita masyarakat Pancasila yang bertujuan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Marilah kita selalu memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar negara kita Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 tetap kuat dan senantiasa bisa lestari mengemban fungsinya sebagai wahana dan sarana mencapai masyarakat yang adil dan makmur maupun lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut Bung Karno, salah satu titik temu antara Islam dan nasionalisme adalah cita-cita untuk mewujudkan persaudaraan universal yang melampaui sekat-sekat agama dan budaya. Pandangan Bung Karno di atas kiranya tak jauh beda dengan pemikiran Hasan al-Banna. Sebagaimana dikutip Adiaksa Daud 2005, Hasan al-Banna memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan berjuang membebaskan tanah air dari penjajahan, ikatan kekeluargaan antar masyarakat, dan pembebasan negeri-negeri lain, maka nasionalisme dalam makna demikian dapat diterima dan bahkan dalam kondisi tertentu dianggap sebagai kewajiban. Lebih tegas, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah mau mengemukakan bahwa nasionalisme ditambah bismillah itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis. Di Indonesia, nasionalisme Islam melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Gantinya sila pertama, Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 merupakan bagian terpenting dari kesadaran nasionalisme umat Islam sebagai kolektif. Bung Karno adalah pencetus Pancasila dan menjadikannya sebagai ideologi negara. Mayoritas umat Muslim Indonesia menilai tidak ada pertentangan. Mayoritas umat Islam Indonesia menilai tidak ada pertentangan antara Islam dengan negara Pancasila, dikarenakan sila-sila yang terangkum dalam Pancasila merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang mencerminkan kondisi bangsa kita sangat plural, baik dari segi agama, suku, budaya, dan sebagainya. Maka tak heran bila Gus Dur sebagaimana dikutip Nur Halik Ridwan dalam Gus Dur dan Negara Pancasila menegaskan, tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya, tidak peduli apakah ia akan dikebiri oleh angkatan senjata atau dimanipulasi oleh umat Islam. Toh salah gunakan keduanya. Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Bukan suatu yang bertentangan. Nilai-nilai nasionalisme adalah dalam ajaran Islam. Nasionalisme Islam tidak terbatas dilandasi oleh tanggung jawab sosial berbasis pada geografis dan etnis, melainkan lebih didasari pada keimanan dan kecintaan atas sesama umat manusia. Nasionalisme Islam Indonesia bermakna luas.
tidak bersifat sektarian sebagaimana diteriakan kelompok muslim yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara. Nasionalisme Islam di Indonesia dilandaskan pada asas kebinekaan. Karenanya umat Islam yang nasionalis tentunya akan menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi jalan yang lurus kepada para pemimpin kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.